Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih tahu siapa-siapa musuh-musuh kamu, dan cukuplah Allah menjadi wali, dan cukuplah Allah jadi pembela. Dan Allah lebih tahu siapa-siapa musuh-musuh kamu. Musuh yang terang memang Yahudi, dengan sikap mereka membeli kesesatan dan ingin agar kaum muslimin tersesat. Mereka tidak ingin kaum muslimin menempuh jalan yang benar dan jaya. Hasad dengki telah memenuhi hati mereka. Tetapi ada lagi musuh yang lain, yang Allah lebih mengetahui siapa mereka, yaitu lawan yang bersikap di luar sebagai kawan. Munafik yang bila mendapat keuntungan mereka masuk dan melihat kesulitan berangsur lari. Sebagaimana dahulu telah pernah terjadi di dalam peperangan Uhud. Tetapi Rasulullah diberi peringatan oleh Allah. Betapapun banyak dan berbahayanya musuh-musuh dalam selimut itu. Kaum yang berjuang menegakkan kebenaran Allah tidak usah khawatir, dan cukuplah Allah menjadi wali, yaitu menjadi pelindung dan pemimpin dari pejuang Islam yang ikhlas. Dan cukuplah Allah menjadi pembela. Sehingga sebagaimanapun musuh-musuh itu mengatur siasat, akhir kelaknya langkah mereka pasti tertumbuk karena tujuan mereka tidaklah benar. Yang mereka musuhi sebenarnya bukan kamu, tetapi Allah yang menyuruh kamu. Sebab itu pelindungmu yang sejati dalam perjuangan ini tidak lain daripada Allah, dan yang akan membelamu di saat-saat yang sulit hanya Dia. Melihat betapa hebatnya rasa kebencian dan permusuhan yang ditimpakan oleh kaum Yahudi kepada kaum muslimin dari abad ke abad sampai kepada abad kita ini, seakan-akan ayat ini rasanya baru turun kemarin. Sejak zaman dahulu kala, tasamuh Islam telah dirasai oleh orang Yahudi, yaitu tasamuh yang tidak sekali-kali mereka pernah asai di dalam satu negeri Kristen. Sejarah mencatat bahwa ketika kaum muslimin memasuki tanah Spanyol, negeri Kristen, orang Yahudi merasa diri mereka terlepas dari perbudakan dan penghinaan. Sebab itu mereka telah membantu tentara Islam ketika masuk ke sana. Di zaman sebagian besar dari tanah Eropa sebelah timur dikuasai oleh kerajaan Turki, Yahudi merasakan bahwa dalam pemerintahan Islam Turki mereka mendapat keamanan dan perlindungan. Di zaman itu jauh benar perbedaan orang Yahudi yang berdiam di negeri-negeri Eropa Barat dengan Yahudi yang berlindung di Istanbul, ibu negeri kerajaan Turki. Dalam negari Turki atau negeri Islam yang lain, mereka tidak disisihkan dalam satu kampung yang dinamai ghetto. Malahan mereka dibiarkan bebas berniaga atau usaha-usaha yang lain. Tetapi toleransi kerajaan Turki yang begitu besar kepada mereka telah mereka ambil menjadi kesempatan buat mengkhianati negeri itu. Terutama di zaman kerajaan Inggris dikuasai oleh Perdana Menteri Disraeli. Dia adalah Yahudi. Orang Yahudilah yang banyak kedapatan menjadi spion Inggris buat menghancurkan kerajaan Turki Utsmani. Lord Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, juga Yahudi. Setelah Inggris menang menghadapi Turki, telah membuka tanah Palestina untuk menjadi negeri orang Yahudi dengan alasan bahwa 2000 tahun yang lalu di Palestina pernah berdiri kerajaan Yahudi. Di zaman kekuasaan Hitler di Jerman, bangsa yang dipandang paling hina dan musuh negara nomor satu ialah orang Yahudi. Lebih dari 1 juta orang Yahudi ditangkapi dan dimasukkan ke dalam kamar gas.
Tidak ada di dalam sejarah zaman lampau yang Yahudi dibuat demikian hina sehingga nyawa mereka tidak ada harga sama sekali. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nazi Hitler, kekejaman komunis di bawah Stalin pun mendekati kekejaman Hitler. Nyawa mereka tidak ada harga. Dokter-dokter Yahudi dibunuhi karena tersangka hendak meracuni Stalin. Sedang di dalam negeri-negeri Islam, sebagaimana di Mesir, Irak, Yaman, dan Tunisia, mereka dipandang sebagai warga negara secara penuh. Mereka tidak dimusuhi, tetapi sebagai balas jasa telah mereka rampas sebagian dari tanah Palestina, lalu mendirikan negara Israel, dan terusirlah tidak kurang daripada 1 juta orang Arab dari tanah airnya berserak-serak di bawah nasib malang di negeri-negeri Arab yang lain. Kedudukan orang Yahudi di Palestina sampai mendirikan negara Israel mendapat bantuan dari kerajaan-kerajaan barat, terutama Inggris dan Amerika. Ayat yang telah kita tafsirkan ini memberi ingat kepada Rasulullah SAW bahwa Allah lebih tahu siapa-siapa musuh Islam. Yang terpampang di muka ialah orang Yahudi, tetapi karena takut dan cemas akan kebangkitan Islam kembali di tanah Arab, bangsa-bangsa besar Inggris, Prancis, Amerika, dan umumnya kerajaan-kerajaan barat telah membantu Yahudi. Mereka telah melempar 2 ekor burung dengan 1 batu. Mereka benci kepada Yahudi dan benci kepada Islam. Buat menghabiskan pengaruh Yahudi yang dibenci di Eropa, mereka diberi negeri di tanah Arab. Arab adalah bangsa yang dipandang musuh besar sebab merekalah tulang punggung Islam. Apatah lagi setelah diketahui bahwa Jazirah Arab ternyata satu sumber kekayaan alam yang luar biasa, terutama karena didapatinya minyak tanah sebagai emas hitam. Di dalam ayat ini Allah memberi obat penawar bagi umat Islam. Meskipun dari kiri kanannya musuh-musuhnya telah bersatu hendak menghancurkannya. Janganlah umat Islam merasa cemas atau putus asa. Allah tetap menjadi penolong dan pelindung mereka. Bukanlah ayat ini menyuruh berdiam diri berpangku tangan. Kalau Allah telah berjanji bahwa dialah yang akan menjadi pelindung dan pembela umatnya, hendaklah kaum muslimin berusaha terus mendekati Allah dan menegakkan tauhidnya. Hendaklah sadar dan bangun kembali, bertambah kita kembali kepada intisari ajaran agama kita. Bertambah pulihlah kekuatan kita. Persiapan batin adalah satu-satunya jalan untuk menangkis serangan jiwa yang tengah mereka lakukan. Mereka memengaruhi seluruh pasaran dunia, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun kebudayaan, sampai kepada film-film perusak akhlak dari Hollywood. Sebagian besar adalah produksi dari orang Yahudi. Bahkan Einstein, jago teori relatif terkenal, atau Sigmund Freud, jago ilmu jiwa dan psikoanalisis, sampai kepada Karl Marx yang menggoncang dunia dengan ajaran komunisnya, semuanya adalah Yahudi. Menurut penyelidikan beberapa ahli ilmu jiwa, makanya sampai timbul orang-orang yang besar demikian dalam kalangan Yahudi adalah karena reaksi jiwa yang mendalam, sebab rasa permusuhan bangsa-bangsa Eropa terhadap Yahudi. Mungkin pula kelak kebencian kepada umat Islam yang memuncak dari zaman ke zaman akan menimbulkan pula orang-orang besar Islam, bukan karena rasa dendam, melainkan karena ingin menegakkan amal soleh di permukaan bumi ini.